Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Hairoktaviani di bab 3 ini, yaitu networking model berkaitan dengan MTGNA. Nah, daftar isinya itu ada 8. Yang pertama, konsep networking model, kedua TCP/IP model, ketiga TCP/IP model application layer, keempat TCP/IP model transport layer, kelima TCP/IP model network layer, keenam TCP/IP model data link layer dan physical layer, yang ketujuh encapsulation dan decapsulation, dan yang ke-8 yaitu SI model. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep networking model. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan Open Standard Networking Model. Untuk saat ini, Open Standard Networking Model yang tersedia hanya dan terkenal itu hanya ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, teman-teman, bisa di sini terdapat APM vendor ya ini, teman-teman. Nah, ini tuh bagaimana vendor ini bisa saling komunikasi, maka dibutuhkan aturan. Nah, aturan tersebut dinamakan networking model, di mana setiap vendor ini menggunakan networking yang sama dan menggunakan aturannya sama, sehingga antar vendor ini bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor itu punya networking model sendiri. Salah satu contohnya yaitu pada tahun 1974, vendor IBM itu membuat networking model bernama SNA, yaitu Sistem Arsitektur Network. Karena setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa sih? Jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor, dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan vendor tersebut. Maka itu ada Open Networking Model, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Tujuannya itu untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking yang sama, entah itu OSI model atau TCP atau IP model. Jadi misalkan vendor satu menggunakan networking yang sama, jadi vendor yang IBM dan vendor 2 juga menggunakan networking yang sama agar bisa saling berkomunikasi. Nah, OSI model ini itu dibuat oleh lembaga ISO, yaitu Organization for Standardization. Nah, sedangkan TCP/IP model itu dibuat oleh lembaga yaitu DoD, yaitu Department of Defense. Nah, OSI sering digunakan untuk media pembelajaran setelah Open Networking Access muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan networking model yang sama. Nah, mau dari vendor Cisco, IBM, Mikrotik, karena menggunakan networking yang sama, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi intinya setiap vendor itu harus menggunakan networking model yang sama, baik itu OSI model ataupun TCP atau IP model. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu TCP IP model. Nah, TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, secara rekomendasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, peran dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu TCP/IP origin itu Application Transport Internet Network. Nah, untuk yang update sekarang itu Application Transport Internet, Data Link, dan Physical.
Kita masuk materi yang ketiga, yaitu TCP/IP Model Application Layer. Nah, aplikasi layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi mendapat akses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh server dari application layer yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Seperti ini ya teman-teman. Itu ada webnya. Nah, di sini itu ada penjelasannya ya teman-teman. Nih, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda, seperti router port, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut disininya fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lain. Nah, demikian dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai tujuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, ini teman-teman perhatikan yang tidak menggunakan networking model. Ini sangat acak-acakan ya, atau tidak terstruktur karena ini tidak menggunakannya. Nah, sedangkan menggunakan networking model itu di sini itu sangat rapi dan berfungsi sesuai aturannya. Nah, bukan hanya untuk vendor, tetapi kita juga sebagai pengguna akan lebih mudah dalam memahaminya. Nah, kita masuk materi yang keempat, yaitu TCP/IP Model Transport Layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, untuk perbedaan TCP dan UDP ini itu kalau TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking, sedangkan UDP itu digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada top itu, adalah error recovery mechanism. Cara kerja dari error recovery sendiri adalah ketika klien ini meminta request kepada suatu web server. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas aplikasi layer. Pada application layer, responnya akan HTTP yang berisikan HTTP header dan data. Sedangkan di transfer layer ini, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header ini ya teman-teman. Nah, nanti dibungkus jadi segmen kemudian ditransport ke perangkat jaringan. Masalahnya bisa saja respon dari web server hilang atau error. Ketika terjadi hilang atau error seperti itu, maka klien akan melakukan request lagi. Nah, kita masuk materi yang kelima, yaitu TCP/IP Model Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, IP, Internet Protocol, terdapat dalam network layer letter 3 OSI, digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan.
terdapat dua jenis IP address, yaitu yang pertama IP versi 4, pengalamatannya itu 32 bit, IPv4 terbagi menjadi 4 blok, setiap blok itu ada 8 bit. Nah, jumlah max host itu 4, 294, 967, 256. Nah, untuk yang kedua yaitu IPv versi 6, pengalamatan 120 bit, IPv6 ini terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Nah, jumlah max host 340, 248, 366, 920, dan lain sebagainya. Nah, itu masih berkaitan dengan network layer. Addressing yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Ini pada jumlah addressing itu, komputer satu memiliki IP 192.168.1.1, dan yang komputer 2 itu memiliki IP 192.168.1.2. Nah, jika kedua komputer ini saling berkomunikasi, maka tinggal ditunjukkan mana nama tersebut. Jadi misalkan komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka di komputer 1 ini akan mengkonfigurasi dengan IP yang ingin ditunjukkan, yaitu IP komputer 2 192.168.1.2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang routing. Nah, jika kita ingin mengikat paket A, kemudian dari pos terdekat akan diberitahu rute mana yang lebih cepat agar sampai ke tujuan. Misalkan di paket A, dia akan lewat kantor pos 2. Nah, agar sampai ke tujuan dengan cepat. Kalau lewat sini, kantor pos 3 dan 4 itu dia akan kejauhan. Nah, nanti akan sampai ke tujuannya itu akan terlalu lama. Nah, selanjutnya materi yang keenam yaitu TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar TV. Kita masuk fase yang ketujuh yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data setiap layernya, dan decapsulation kebalikan dari encapsulation. Nah, di sini terdapat ilustrasi gambar jika kita memiliki data yang berawal dari aplikasi layar, kemudian diarahkan ke transport layar, dan dia akan ditambahkan data, ditambahkan TCP header, dan jadinya segmen. Nah, kalau network layer ditambah data, ditambah TCP header, dan ditambah IP, itu menjadi IP bucket. Data link layer ditambah TCP header, ditambah IP, ditambah L header, dan ditambah L tailer, itu frame. Nah, kita masuk bahasanya ke-8 yaitu OSI model. Nah, untuk saat ini OSI model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Kemudian OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model GO Assuming to Activate Windows.
Nah, pada OSI model layers itu terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, keempat transport layer, yang kelima network layer, dan yang keenam data link layer, yang terakhir physical layer. Ini ya terdapat di sini. Nah, sedangkan pada TCP/IP model itu terdapat 5, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Bedanya kalau di TCP/IP model pada bagian application layer itu, kemudian di OSI model pada application layer ini dipecah menjadi 3 bagian. Ini ya teman-teman. Kalau di TCP/IP model itu namanya yaitu segment, IP packet, frame, bit. Nah, kalau yang ini itu ada banyak. Nah, kalau di OSI model itu ada istilah sendirinya, seperti layer 7 PDU, layer 6 PDU, layer 5, layer 4, dan lain sebagainya. Habis itu ada PIT. Nah, di bagian 5 sampai 7 itu dinamakan dengan upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, untuk layer 1 sampai layer 4 disebut dengan lower layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, untuk pembahasan bab 3 kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.